Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Anak-anak, mohon pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum itu, anak-anak, apakah hari ini tidak hadir atau hadir semua? Ada, Pak. Oh, sebelum itu kita absen dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oh, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Absen pertama Melani Fitria. Hadir, Pak. Yang kedua Amanda Lestari. Hadir, Pak. Yang ketiga Putra Wijaya. Enggak hadir, Pak. Ada suratnya, Pak. Dia sakit. Oh, dia sakit ya? Ya, Pak. Kita sakit ya. Terakhir ada Raisa Cynthia. Ada yang tahu kemana? Tadi dia katanya mau menjenguk neneknya, Pak. Oh, dia menunggu neneknya. Iya, Ada Pak. keperluan ya? Iya, Pak. Oh, baiklah, Bapak izinkan. Nah, setelah kita lihat siapa yang sedang hadir, maka kita akan memulai pelajaran hari ini ya. Ya, Pak. Sebelumnya, minggu lalu kan Bapak sudah membahas kepada anak-anak tentang materi gerak lurus dua beraturan. Kepada anak-anak, apakah ada yang masih ingat apa saja yang Bapak jelaskan minggu lalu tentang materi GLBB? Tidak, Pak. Tidak tahu lagi, Pak. Tidak tahu ya? Ya. Oh, baiklah, maka Bapak akan mengulanginya. Jadi, materi GLBB itu ialah suatu gerak lurus yang percepatannya konstan. Bisa Bapak contohkan seperti mobil yang ketika dia melakukan perjalanan jauh, maka mobil itu akan melaju dengan kecepatan tertentu. Dan di suatu saat ada sebuah papan yang mengatakan bahwa laju mobil harus di angka 40 km per jam. Maka mobil tersebut pun akan mematuhi rambu tersebut. Disitulah letak dari gerak GLBB tersebut. Apakah anak-anak sudah paham apa yang Bapak sampaikan? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baiklah. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan sebuah contoh agar anak-anak paham apa yang akan Bapak ajarkan pada materi yang akan Bapak terangkan. Anak-anak, benda ini apa namanya? Spidol, Pak. Spidol. Ketika Bapak taruh di atas, anak-anak tolong perhatikan ya. Ya, Pak. Tolong perhatikan dengan jelas. Ketika Bapak jatuhkan spidol, apa yang terjadi pada spidol ini? Spidolnya akan jatuh. Kenapa spidolnya bisa jatuh? Mau dibuang. Karena dibuang. Ada yang lain bisa tahu? Karena dijatuhkan. Dijatuhkan, oke. Jadi spidol ini bisa jatuh karena adanya gerak. Gerak apakah ini? Gerak gravitasi bumi, Pak. Gaya gravitasi bumi. Betul. Oh, bagus. Sekarang apakah sudah paham kira-kira materi apa yang akan Bapak jelaskan pada pembelajaran kali ini? Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Oh, kepada anak-anak yang sudah menjawab, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Jadi sebelum Bapak menjelaskan tentang materi gaya gerak jatuh bebas, Bapak terlebih dahulu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Pertama, Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari gerak jatuh bebas. Yang kedua, Bapak akan merumuskan materi tentang perumusan dari gaya gerak jatuh bebas tersebut. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan beberapa contoh soal yang mana anak-anak agar bisa memahami materi lebih dalam lagi. Terakhir,
Bapak akan memberikan penerapan gaya gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan setelah itu Bapak akan memberikan sebuah LKPD, dan Bapak akan membagi kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Nanti Bapak akan memberikan sebuah lembaran uji coba supaya anak-anak bisa mempraktikkan bagaimanakah percobaan atau penerapan dari gaya gerak bebas tersebut. Dan setelah itu Bapak akan memanggil satu persatu para peserta didik atau anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya Bapak akan memberikan penghargaan kepada peserta yang bisa menjawab dengan baik dan benar. Itu saja untuk tujuan kita pada kali ini. Ini adalah model STAD atau Student Team Achievement Division, yaitu di mana peserta didik menemukan bagaimana peserta didik bekerja sama untuk menemukan suatu masalah dan ditampilkan ke depan masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi yang kita akan Bapak ajarkan hari ini. Anak-anak, masih ada ingat materi apa yang Bapak ajarkan pada kali ini? Gerak jatuh bebas. Oh, gerak jatuh bebas. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan pemahaman tentang apa itu sih gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas dapat didefinisikan sebagai gerak lurus pada suatu ketinggian tertentu yang jatuh mengalami gaya gravitasi tanpa kecepatan awal. Mengapa? Karena gaya ini tidak dipengaruhi oleh adanya gesekan udara. Sebisa mungkin tidak dipengaruhi oleh gaya gesekan udara. Mengapa? Agar gaya gerak jatuh bebas ini terlihat sempurna. Makanya pernah suatu ketika pada saat Galileo dia melihat ada sebuah batu yang dijatuhkan dengan kertas. Pada saat itu Galileo melakukan uji coba, maka batu dan kertas ini dia akan jatuh hampir bersamaan. Sebelumnya orang-orang beranggapan bahwa batu yang bermassa berat akan lebih dahulu jatuh ketimbang kertas yang bermassa ringan, karena mereka mengatakan masalah yang berperan penting dalam gaya gerak bebas ini. Tetapi setelah Galileo melakukan percobaan, dia pun mendapat kesimpulan bahwa bukan beratlah yang memberikan peran penting dalam gaya gerak bebas ini. Sedang yang paling penting adalah tidak adanya gaya gesekan udara, dan yang hanya mengalami batu ini jatuh bersamaan itu apabila kedua benda ini ditempatkan dalam suatu tabung yang tidak berisi udara. Maka kita akan bisa melihat sempurna bagaimana itu gaya gerak bebas. Setelah Bapak berikan contoh dan apa itu pengertian dari gaya gerak bebas, apakah anak-anak sudah paham apa yang Bapak sampaikan? Sudah. Ya, sekarang Bapak akan merumuskan materi tentang gaya gerak bebas. Jika tadi kan sebuah benda yang jatuh tanpa kecepatan awal, maka benda ini akan mengalami yang namanya gaya gerak jatuh bebas, yang dimana dapat dirumuskan PT sama dengan P0 tambah AT, yang dimana ini merupakan aplikasi dari gaya gerak GLBB. Yang selanjutnya ialah karena benda tadi tanpa kecepatan awal, maka kita dapat tuliskan PT-nya di sini bernilai 0. Dan mengapa saya ganti percepatannya menjadi G? Karena dia mengalami yang namanya gaya gravitasi, sehingga kecepatannya diganti menjadi G atau yang biasa dikenal dengan simbol gravitasi. Karena dia tidak memiliki nilai kecepatan, maka dapat kita kita simpulkan bahwa PT sama dengan GT. Ini merupakan rumus dari gaya gerak jatuh bebas. Nah, jarak vertikal ke bawah ditempuh benda, pada gaya gerak jatuh bebas setelah beberapa detik
dapat dirumuskan dengan P0 T tambah setengah GT kuadrat. Karena tadi nilai P0 nya bernilai 0, maka dapat kita tuliskan 0 tambah setengah GT kuadrat. Maka dapat kita tuliskan rumusnya S sama dengan setengah GT kuadrat. Ini merupakan rumusan dari gaya gerak jatuh bebas. Mengerti? Sudah, Pak. Sudah. Selanjutnya, Bapak akan memberikan gambaran atau agar anak-anak lebih paham lagi. Ada sebuah benda dari suatu ketinggian yang jatuh ke permukaan tanah, di mana benda ini mengalami yang namanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Dan benda ini mengalami kecepatan 0 atau tanpa kecepatan awal. Jika sebuah benda jatuh dari ketinggian H0 atau ketinggian awal di atas tanah atau di atas permukaan tertentu, maka benda tersebut membutuhkan waktu agar bisa jatuh ke tanah. Membutuhkan beberapa selang waktu, beberapa detik agar jatuh ke tanah. Maka dapat dirumuskan persamaannya, yakni HT atau ketinggian akhir sama dengan ketinggian awal dikurang dengan jarak. Karena yang kita cari adalah ketinggian awalnya dari letak di tertinggi dia jatuh, maka H0 sama dengan S, karena yang kita cari adalah H0. Maka dapat kita tulis H0 sama dengan, karena S tadi ada bernilai setengah GT kuadrat, maka kita pindahkan saja H0 menjadi setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai T, maka dapat kita tulis 2H0 per G. Ini untuk mencari lama waktu benda itu jatuh ke tanah. Oke, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Apakah anak bisa memperhatikan ini dengan jelas? Sudah. Sudah. Selanjutnya, Bapak akan menuliskan bagaimana laju benda itu ketika menyentuh tanah. Ketika benda ini menyentuh tanah. Maka yang bisa kita tuliskan adalah dari rumus awal PT P0 tambah AT. Kita ubah saja, karena dia benda maka kita ubah kecepatan benda. P0 ditambah AT. Karena P0 tadi tanpa kecepatan awal, maka kita tulis saja 0 ditambah A-nya kita ubah menjadi G karena dia mengalami gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. T-nya tadi kan sudah kita dapat. Ini maka kita masukkan saja 2H per G. Maka PB-nya bernilai 2G akar 2G per H. Ini merupakan contoh rumusan dari gaya gerak jatuh bebas. Setelah Bapak menjelaskan tentang materi perumusan dari gaya jatuh bebas, apakah anak-anak sudah mengerti?
Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang penerapan dari gaya kerja itu bebas. Sebelum Bapak memberikan contoh, apakah anak-anak tahu apa itu contoh dari penerapan gaya kerja itu bebas? Parasut yang terjun payung. Ya. Buah kelapa yang jatuh dari Anak. dan Oh. Berikan aplaus kepada anak-anak. Tepuk tangan. Apa yang anak sebutkan tadi merupakan salah satu contoh dari gaya kerja itu bebas. Yang selanjutnya, contoh yang paling sempurna itu yang Bapak jelaskan tadi, yaitu sebuah benda yang jatuh pada sebuah tabung yang tidak diisi oleh udara. Itu merupakan contoh paling sempurna dari gaya kerja itu bebas. Mengapa? Karena di dalam tabung tersebut tidak ada gaya gesekan udara dan tidak ada berat karena tidak adanya udara. Itu merupakan contoh yang paling sempurna dari gaya kerja itu bebas. Dari Bapak jelaskan dari awal sampai akhir materi ini, apakah anak-anak sudah paham? paham, Pak. Oh, sudah paham ya. Jadi, untuk mengasah kemampuan anak-anak, maka Bapak akan membagikan kelompok yang mana bertujuan agar anak-anak bisa bekerja secara mandiri dan anak-anak bisa mengetahui dan menyimpulkan dan selanjutnya mempresentasikan ke depan. Selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD. Nah, Bapak akan memberikan lembar LKPD. Ini untuk kelompok 1 ya. Oke, Pak. Silahkan dikerjakan. Pak, sudah siap. Kawan yang lain kan sudah siap ya? Ya, Pak. Oh, Bapak akan mengambil lagi. Sekarang akan Bapak memberikan lembar LKPD kelompok yang kedua. Pak, sudah siap. Pak, sudah selesai. Selesai. Kepada kelompok 1, silahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum.
Kami dari kelompok 1 akan akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Inilah hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelompok besar kelompok Amin dosen 20 menit. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan tentang pemaparannya tentang materi atau hasil dari materi gaya gerak jati bebas. Kepada kelompok 1 kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akan memaparkan hasil kerja kami tentang gerak jatuh bebas. Sekian hasil pemaparan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil presentasinya. Kepada kelompok 2 kita berikan aplaus dulu terlebih dahulu. Setelah mendengarkan pemaparan dari masing-masing kelompok, Bapak pun akan memberikan penilaian setiap kelompok. Nah, untuk kelompok 1 Bapak memberikan nilai 90, sedangkan untuk kelompok 2 Bapak memberikan nilai 85. Nah, kepada kelompok 1 diharapkan untuk maju ke depan dulu. Karena kelompok 1 yang mendapatkan nilai tertinggi, maka Bapak akan memberikan sebuah penghargaan. Ini merupakan penghargaan dari Bapak. Tolong diterima. Kepada kelompok 1 kita berikan aplaus, tepuk tangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Silakan Pak. duduk kembali ke tempatnya. Nah, pada kelompok 2 yang belum mendapatkan penghargaan, jangan berkecil hati terlebih dahulu. Ya, Pak. Nah, untuk kelompok 2, agar lebih paham lagi, giatlah belajar agar dapat melampaui apa yang telah dicapai oleh kelompok 1. Setelah Bapak menjelaskan materi tentang gaya jati bebas, apakah anak-anak masih mengingat apa saja yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Masih, Pak. Oh, masih. Tentang apa itu? Gerak jatuh bebas. Gaya jati bebas. Oke. Apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menarik? Menarik. Apakah anak-anak semangat untuk masuk kali ini? Semangat. Semangat. Oke. Bapak akan kembali merangkum apa saja yang kita telah pelajari pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, tadi Bapak merangkum apa itu pengertian dari gaya gerak jati bebas yang mana telah Bapak sampaikan di awal bahwa gaya jati bebas itu merupakan gaya di benda yang mengalami jatuh pada ketinggian tertentu tanpa mengalami percepatannya nol atau tanpa kecepatan awal. Selanjutnya Bapak menjelaskan tentang penurunan rumus dari gaya gerak jati bebas yang mana kita telah perhatikan bersama. Selanjutnya tadi Bapak memberikan sebuah lembar kerja kepada peserta didik dan anak-anak bekerja untuk memberikan presentasinya ke depan dan merangkum. Selanjutnya Bapak memberikan contoh penerapan dari gaya gerak jati bebas. Itu yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya untuk menguatkan kembali atau untuk
mengulang agar anak lebih paham, Bapak akan memberikan tes tulisan kepada anak-anak. Ini ada sebuah tes, diharapkan dikerjakan ya. Waktunya cuma 5 menit. Tolong dikerjakan. Pak, sudah siap. Tunggu kawannya dulu. Bernama dulu. Tolong dicek Pak, lagi apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Perhatikan lagi apakah ada yang ketinggalan, apakah ada yang belum terjawab. Jawab dulu dengan baik dan benar. Pak sudah siap. Sudah siap? Pak, sudah siap. Hati. Selanjutnya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan sebuah tugas yang mana nanti tugas ini berupa sebuah rangkuman ataupun tugas yang akan Bapak berikan nanti tentang materi gaya melingkar atau gaya melingkar beraturan. Jadi, supaya agar anak-anak lebih paham lagi ketika masuk pembelajaran minggu depan, Bapak akan memberikan tugas ini. Bagaimana nanti anak-anak bisa memahami dan ketika masuk anak-anak sudah paham sedikit apa itu materi dari gaya melingkar beraturan. Selanjutnya, untuk tugas minggu depan Bapak akan berikan di web atau Bapak akan memberikan kirim linknya agar anak-anak bisa mengerjakan tugas minggu depan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan suatu motivasi agar anak-anak paham lagi. Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Pada episode ini tolong dimaafkan. Ya, Pak. Selanjutnya Bapak mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tolong rapikan kelas ya. Ya, Pak. Iya. Jangan ribut ya. Iya. Nanti sebelum keluar bel istirahat, tolong dicek lagi bangkunya ya. Ya, Pak. Jangan ribut. Ya, Sembari menunggu istirahat, jangan ribut ya. ya, Pak. Pak, saya permisi kamar mandi ya, Pak. Ya, Saya juga ya, Pak. jangan lama-lama ya. Lama, Pak. Anak-anak, siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Pak.
nanti tolong bawakan ini ke kantor ya. Iya. Ya, Pak. Bapak keluar dulu ya. Ya. Iya, Pak. Kalian kecil.